Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penyesuaian tarif angkutan umum khususnya moda transportasi darat akan diputuskan Kementerian Perhubungan hari ini menyusul penetapan kenaikan harga BBM ditetapkan pada 3 September 2022 yang lalu. Sejumlah angkutan umum di beberapa wilayah telah menaikkan harga tarif angkutan mereka sebagai respon atas hal ini. Dan untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan tarif angkutan umum, kita akan langsung membahasnya dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Haris Muhammadun. Selamat pagi Pak Haris, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sarah, kabar baik. Ya, Pak Haris, bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu Pak Haris, sebenarnya bagaimana dampak harga bahan bakar minyak bersubsidi ini terhadap dengan angkutan transportasi sendiri dari kacamata teman-teman operator? Baik Mbak Sarah, jadi Dewan Transportasi Kota Jakarta adalah lembaga non-struktural di bawah Gubernur DKI Jakarta yang tugasnya salah satunya adalah memberikan rekomendasi terhadap kebijakan transportasi yang ada di DKI Jakarta. Nah, terkait dengan adanya kenaikan BBM beberapa hari yang lalu, tentunya akan berdampak kepada transportasi umum, khususnya tarif yang diberlakukan. Nah, oleh karena itu, Dewan Transportasi Kota Jakarta hari ini juga akan menggelar pleno Dewan Transportasi Kota Jakarta dengan mengundang para operator transportasi dan stakeholder yang lain untuk direkomendasikan kepada Pak Gubernur, khususnya terhadap tarif transportasi umum yang ada di DKI Jakarta. Nah, di dalam dampak itu, kita sudah melakukan simulasi bahwa kita tahu untuk biaya BBM dengan adanya kenaikan ini tentunya berdampak terhadap biaya penyelenggaraan angkutan umum. Kita tahu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan dalam hitungan-hitungan kami sudah melakukan formulasi yang nanti siang akan coba kami presentasikan dan akan kami coba rumuskan sebelum nanti sore atau paling tidak besok pagi kita akan mengirim rekomendasi ini kepada Pak Gubernur DKI Jakarta. Demikian Mbak Sarah. Baik Pak Haris, lalu sebenarnya ini kan jika kita lihat juga Pak Haris, pemerintah memang sudah mengalokasikan subsidi untuk sektor transportasi. Lalu apakah perlu angkutan umum ini tetap untuk merubah tarif angkutan mereka Pak Haris? Ya, kalau berbicara dengan DKI Jakarta sendiri angkutan umumnya sudah diberikan subsidi oleh pemerintah DKI Jakarta. Kita tahu PT Transjakarta itu ada 4,2 triliun yang digelontorkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mensubsidi Transjakarta beserta mikrobus yang tergabung di dalam Transjakarta. Lalu PT MRT Jakarta ada 800 miliaran, kemudian LRT Jakarta ada 400 miliaran. Nah, kita di DKI masih ada 4 ribuan mikrobus yang belum tergabung atau diberikan subsidi oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, ketika sekarang ada kenaikan tarif terhadap BBM, tentunya penyesuaian itu akan kita prioritaskan untuk angkutan umum yang belum dilakukan subsidi oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, ketika misalnya ada 2,17 triliun dari pemerintah pusat yang akan digelontorkan ke masing-masing pemerintah daerah, kami berharap itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan 4 ribuan mikrobus yang nanti akan juga kita berikan subsidi dengan dana yang dari pemerintah pusat. Namun demikian, saya rasa dengan 2,17 triliun tersebut masih sangat kurang. Bayangkan di DKI Jakarta saja Transjakarta dengan mikrobus yang ada di dalamnya itu 4,2 triliun per tahun. Nah, ini sekarang 2,17 triliun. Nah, rasa-rasanya tentunya ini akan sangat kurang kalau dibagi dengan 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oleh karenanya tentunya kami berharap pemerintah pusat bisa berhitung kembali
untuk mengalokasikan subsidi terhadap angkutan umum, sehingga tarif angkutan umum ini bisa paling tidak ya, kalaupun ada kenaikan tidak terlalu signifikan, tetapi kalau bisa malah justru tidak naik karena ada alokasi ini. DKI siap ketika memang nanti ada anggaran itu, kita bisa menggait 4.000 mikrobus ke dalam Transjakarta, maka tentunya itu akan tidak akan ada kenaikan yang signifikan, atau bahkan kita akan hitung kembali apakah perlu naik atau tidak. Nah, itu barangkali Mbak Sarah pendapat dari Dewan Transportasi Kota Jakarta khususnya untuk angkutan umum yang ada di DKI Jakarta. Ya, jika dikatakan Pak Haris, pemerintah memang harus lebih baik lagi untuk menghitung ulang besaran subsidi yang diberikan. Sebenarnya ini berapa Pak Haris idealnya subsidi yang harus diberikan pemerintah terhadap sektor transportasi? Kalau berhitung, kalau alokasinya bantuan ke Pemda terhadap subsidi ini kan 2,17 triliun atau 2% dana transfer umum. Ini adalah untuk angkutan umum, ojek online dan nelayan. Bayangkan di DKI Jakarta saja, untuk angkutan umum yang dalam kota atau di dalam DKI Jakarta saja, Transjakarta 4,2 triliun per tahun. Nah, ini 2,17 triliun. Nah, tentunya ini yang harus dihitung ulang. Rasa-rasanya kalau itu ditambahkan ke DKI Jakarta saja itu mungkin cukup. Tetapi kalau untuk 34 provinsi yang ada di Indonesia, ditambah lagi tidak hanya angkutan umum, tapi di situ ada ojek online, ada nelayan, rasa-rasanya tidak cukup gitu. Baik, Pak Haris, melihat kondisi seperti ini, untuk menaikkan tarif transportasi umum sendiri, berapa persen yang mungkin masih bisa diterima masyarakat dan juga masih tidak merugikan mereka atau operator yang memang menjalankan transportasi umum, Pak Haris? Berapa besaran? Nah, hari ini Dewan Transportasi Kota Jakarta membuat simulasi. Ada 3 skenario yang kita lakukan pendekatan. Ada 3 skenario dengan tentunya hitungan-hitungan DTKJ pasti angkutan yang ada di DKI Jakarta. Sehingga nanti catatan garis bawahnya adalah hitungan yang dikeluarkan oleh DTKJ adalah hitungan untuk transportasi yang ada di DKI Jakarta dengan jarak dalam kota lah seperti itu. Nah, hitungan kami maksimum kalau angkutan umum yang menggunakan bahan bakar Pertalite itu di 16,36%. Karena kenaikan di Pertalite itu kan sebetulnya dia ada di angka 30,72%. Sehingga dengan melihat beban BBM di dalam biaya penyelenggaraan transportasi umum secara keseluruhan itu ada di 33,99%, maka tinggal kita kalikan saja kenaikan dari BBM tersebut kalau yang menggunakan Pertalite, kalau kemudian kita kalikan dengan prosentase daripada biaya BBM terhadap keseluruhan biaya penyelenggaraan angkutan umum. Jadi kalau yang menggunakan Pertalite itu paling tinggi di angka yang hitungan-hitungan kami itu di 16,36%. Kalau yang menggunakan solar itu paling tinggi di 16,85%. Jadi itu hitungan-hitungan kami, tentunya ada versi dari teman-teman Organda, kemudian juga ada versi dari Dinas Perhubungan, yang hari ini Dewan Transportasi Kota Jakarta akan coba merumuskan dari kedua atau ketiga hitungan, baik dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, kemudian dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan juga dari Organda DKI Jakarta. Yang insya Allah di jam 13 nanti sudah ada rumusan yang bisa kita sepakati. Demikian Mbak Sarah. Kita akan nantikan bagaimana nanti pada pukul 13 yang akan disampaikan oleh kawan-kawan semua dari Dewan Transportasi Kota Jakarta. Terima kasih Pak Haris Muhammad Nudin sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Mbak Sarah.